Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Fikri Piliang dari kelas 4C D4 ABG akan menjelaskan tentang tipologi bangunan tropis dari bangunan mewah. Yang pertama saya jelaskan tentang lokasi tapaknya. Lokasi tapaknya berada di negara Indonesia, di sebelah provinsi Kalimantan Barat, di dalam kota Pontianak, di Jalan Pal 4 Sungai Jawi, dan di Gang Ikhwan. Dari penentuan lokasinya, saya mendapatkan dari alamat lokasinya, yaitu di Gang Ikhwan, Jalan Pal 4 Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78114. Kemudian dari iklim lokasi tersebut, pada daerah site yang berlokasi di Kota Pontianak memiliki iklim tropis, yaitu musim penghujan dan kemarau dari kelembapan udara berkisar antara 86% sampai 92%. Batas view-nya yaitu barat daya terdapat Gang Ikhwan, di timur laut terdapat pepohonan, di tenggara terdapat Almer All Shop, dan di barat daya terdapat Gang Ikhwan. Lanjut lagi, saya menjelaskan tentang data existingnya. Terdapat Sungai Jawi di bagian barat laut site yang memiliki kelembapan 14 meter dan jembatan yang menyeberangi Sungai Jawi dan menembus simpang 3 menuju Gang Ikhwan. Kemudian terdapat lahan kosong di sebelah timur laut tapak dengan berbagai pepohonan seperti pohon pisang dan pohon palem. Kemudian terdapat toko bangunan kecil yang bernama Shine Skin Center Agen Naura di sebelah barat daya tapak. Dan terdapat Gang Ikhwan di sebelah tenggara site yang menembus simpang 3 menuju jalan ujung panjang, dan terdapat juga rumah putih di tingkat 1 di samping site. Kemudian saya menjelaskan tentang analisis matahari. Pada pukul 5:30 sampai 5:09 tepat, matahari terbit menyinari sebelah timur tapak. Kemudian pada pukul 10 tepat sampai 14:30 menit, matahari menaik dan menyinari sebelah utara tapak. Kemudian pada 15 tepat sampai jam 18 tepat, matahari terbenam dan menyinari sebelah barat tapak. Analisis dari ini adalah matahari pagi bermanfaat untuk kesehatan, namun pada matahari di siang hari dapat merugikan karena mengandung radiasi, dan juga matahari di sore hari merugikan karena dapat menyilaukan mata. Responnya adalah saya menanamkan pepohonan sejenis di sebelah barat daya tapak supaya mengurangi suhu cahaya matahari di siang dan sore hari. Kemudian juga saya menambahkan shading device pada arah timur dan barat matahari seperti tirai jendela dan kisi-kisi, dan orientasi bangunan akan diarahkan ke barat laut dan tenggara. Kemudian saya menjelaskan tentang analisis anginnya. Arah angin lebih mendominasi dari arah barat laut ke tenggara. Analisisnya adalah arah angin di samping tapak cukup deras karena terdapat lahan kosong dan tidak terhalangi oleh bangunan tinggi. Arah angin tergerak dari daerah depan Sungai Jawi sehingga suhu udara pada sekitar tapak menjadi menurun dan meningkatnya kelembapan pada tapak. Responnya dari analisis angin ini adalah saya meletakkan bangunan tapak agak menjauh dari sumber angin supaya kelembapan angin yang masuk dalam bangunan. Kemudian saya membuat bukaan pada bagian barat laut dan tenggara tapak supaya dapat mengatur sirkulasi angin yang masuk dalam tapak. Dan juga saya membuat bukaan pada sebagian kecil pada bangunan tapak supaya dapat memanfaatkan angin untuk mengurangi panas matahari. Kemudian saya menjelaskan tentang analisis vegetasi. Di vegetasi terdapat vegetasi di daerah tapak berupa vegetasi penendu dan vegetasi hias. Analisis dari ini adalah vegetasi yang terdapat pada tapak kurang memadai karena hanya ditanamkan beberapa tempat saja. Respon yang saya buat adalah saya menghilangkan vegetasi pada bagian utara tapak karena akan dibuat kolam renang di tempat tersebut. Kemudian saya juga menambahkan vegetasi baru yang sama jenisnya dengan vegetasi lama sehingga tapak menjadi lebih sejuk dan tahan dengan panas sinar matahari.
Kemudian saya jelaskan tentang drainase. Pada drainase terdapat selokan kecil di antara gang ikhwan yang terbuka dan tidak ditutupi dengan beton, seperti yang saya tunjukkan yang berwarna biru itu. Kemudian kedalamannya sekitar 40 cm sampai 60 cm. Keadaan airnya agak jernih karena disalurkan dari air sungai. Analisis dari drainase ini adalah dengan tapak yang seluas 502,98 meter persegi, maka saluran air tidak cukup untuk mengalirkan ke saluran air sehingga memerlukan daerah resapan air. Respon yang saya buat adalah saya menambahkan selokan pada pinggir tapak yang memiliki kedalaman yang sama dengan selokan yang sudah disediakan dan dapat disesuaikan dengan bentuk bangunan nantinya. Kemudian saya menjelaskan tentang analisis curah hujan. Pada kondisi musim kemarau di Kota Pontianak terjadi di bulan Mei sampai bulan Juli, sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai bulan Desember. Besarnya curah hujan di Kota Pontianak berkisar antara 5.000 per tahun dan suhu udara mencapai 26,10 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 92%. Analisisnya adalah kondisi tapak tidak datar karena bersebelahan dengan sungai. Aliran air hujan hanya akan mengalir ke sungai karena sedikit kemiringan pada lahan tapak sehingga terjadinya genangan air di bagian utara tapak dan menyebabkan banjir. Respon yang saya jelaskan adalah saya memanfaatkan selokan di sekeliling bangunan sebagai jalur pembuangan air hujan yang disalurkan ke sistem drainase. Juga saya menanamkan pohon dengan jenis akar tunggang di sekitar tapak karena dapat membantu peresapan air. Kemudian saya menjelaskan tentang view. Dari sini saya jelaskan ke analisisnya. Pada bagian utara dan barat diberi nilai positif karena mengarah langsung ke halaman pemukiman dan sungai. Namun sedangkan pada bagian timur dan selatan diberi nilai negatif karena mengarah ke rumah pepohonan dan pemukiman yang terhimpit dengan tapak dan tidak beraturan. Respon yang saya jelaskan adalah di bagian sisi utara dan barat tapak diberi jendela sebagai bukaan karena di bagian tersebut memiliki view yang bagus. Juga di bagian sisi timur dan selatan tidak diberi bukaan yang lebar karena bagian tersebut bukan termasuk view yang bagus. Kesimpulan yang saya jelaskan dari analisis ini adalah yang pertama, pencahayaan alami. Menanamkan pepohonan sejenis sebelah barat daya tapak supaya mengurangi suhu cahaya matahari di siang dan sore hari. Kemudian dari curah hujannya saya manfaatkan selokan di sekeliling bangunan sebagai jalur pembuangan air hujan dengan disalurkan ke sistem drainase dan menanamkan pohon dengan sistem akar tunggang di sekitar tapak karena dapat membantu peresapan air. Saya lanjut lagi ke konsep bangunannya. Dari konsep bangunan saya jelaskan tentang konsep warna. Konsep warna di bangunan menggunakan warna putih cerah dan alami dari material tersebut seperti kayu dan beton. Kemudian dari atap berventilasi, saya pada samping kanan dan kiri layar atap terdapat lubang ventilasi sebagai masuknya cahaya matahari ke dalam bangunan dan juga menambah fasad masuknya angin ke dalam bangunan. Kemudian saya menjelaskan tentang kelembapan dari bangunan. Bangunan ditinggikan dari permukaan tanah supaya terhindar dari meluapnya air dan juga membuat sirkulasi bangunan menjadi lebih optimal. Suasana dari bangunannya pada daerah area belakang cahaya matahari cukup lumayan masuk karena area yang terkena cahaya tersebut berada di bagian timur laut. Dan pada area depan cahaya matahari cukup baik dan masuk secara optimal karena berada di bagian barat daya. Kemudian ini adalah side plan-nya. Yang ini adalah denah lantai satunya. Yang ini adalah denah lantai 2-nya. Yang ini adalah tampak depannya. Yang ini adalah tampak belakang. Dan kemudian ini adalah tampak samping kanan. Dan ini adalah tampak samping kiri. Dari saya buat bangunan ini, saya menggunakan atap pelana dicampur dengan atap perisai di bagian depan dan belakang bangunan. Juga saya gunakan ventilasi pada bagian jendela dan pintu bangunan.
Dan ini adalah potongan AA. Dan ini adalah potongan BB. Dan terakhir adalah perspektif luarnya. Dan ini adalah perspektif dalamnya. Di sini saya memberikan dari ruang keluarga dan kamar tidur utama. Dari jam 6 sampai jam 9 cahaya masuk dari sebelah timur bangunan, sedangkan dari jam 10 sampai jam 15 cahaya masuk di sebelah barat bangunan. Dah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.